Halo, selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi Ibu Gati. Kami dari kelompok 5 hari ini akan kami mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu judulnya Pengembangan Desain Penelitian. Nah, sebelum kami melanjutkan presentasi kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan kami, anggota kelompok kami ya. Yang pertama ada Aurelia Cindy dengan NIM 171324 dan 042. Kemudian yang kedua ada Yohana Linda NIM 1913240003. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Yesaya Undagi dengan NIM 1913240023. Yang pertama, pengertian pengembangan peneliti desain. Pengembangan desain penelitian, kata desain peneliti sejatinya menggambarkan secara seorang peneliti mendapatkan studi penelitian guna untuk memecahkan pertanyaan penelitian. Desain penelitian ini tentu saja berfungsi sebagai rencana terorganisir yang merinci penelitian. Secara peneliti mengumpulkan informasi tentang bagaimana penelitian akan sampai pada kesimpulannya. Dan keterbatasannya penelitian di sini diisi lainnya desain dalam arti penelitian tidak kuantitatif dan kualitatif, atau bahkan campuran dari keduanya, di mana metodologi dan metode yang tercantum dalam desain peneliti akan bergantung pada sudut pandang peneliti atas keyakinan mereka pada sifat pengetahuan atau epistemologi dan realitas ontologi yang seringkali dibentuk oleh bidang disiplin ilmu yang ditekuni penelitian. Kemudian yang kedua, itu ada tujuan dan masalah pengembangan peneliti. Kemudian tujuan dan masalah pengembangan penelitian desain. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu yang bersifat penemuan dan pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan, yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Dalam melakukan penelitian, tidak jarang seorang peneliti mengalami kesulitan dan hambatan dalam penemuan jawaban yang benar terhadap berbagai masalah yang diperoleh objek yang diteliti. Kebenaran yang
ingin dicapai dari suatu penelitian adalah kebenaran ilmiah yang bersifat bersifat tentatif. Desain penelitian berorientasi pada pencapaian masalah. Artinya bahwa suatu dikembangkan untuk meningkatkan taraf kemungkinan yang paling relevan dengan pertanyaan serta menghindari adanya biasa, sebab penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha memperkecil inferal dugaan peneliti melalui pengumpulan dan penganalisis data atau informasi yang diperolehnya. Masalah yang akan diteliti hendaknya bersifat tertentu dan kompleks, bukan hanya masalah elementer. Berikutnya, masalah yang sesuai dengan penelitian desain. Dalam pengelolaan pendidikan, penelitian desain sarankan ketika satu atau lebih dari kondisi dapat terjadi dan untuk masalah yang lebih sulit dipecahkan, seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama, ketika isi pengetahuan yang harus dipelajari adalah baru atau bahkan yang baru ditemukan oleh ahli. Kedua, ketika cara pengajaran materi belum jelas dan pengetahuan pedagogi masalah kurang. Yang ketiga, ketika pengetahuan atau keterampilan guru belum memasukkan. Yang keempat, ketika pengetahuan peneliti pendidikan tentang isi dan strategi instrumensional atau materi instrumensional masih kurang. Yang kelima terakhir, ketika masyarakat yang kompleks, faktor kebijakan atau politik yang mungkin secara negatif dapat mempengaruhi kemajuan. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yohana Linda. Baik, kita lanjutkan presentasi kami mengenai pembahasan yang ketiga tentang karakteristik pengembangan penelitian desain. Nah, apa yang membedakan penelitian desain dengan penelitian lainnya adalah terletak pada metodologinya, di mana pada penelitian pengembangan itu selalu berkaitan dengan menghasilkan sesuatu yang selalu mengalami proses uji coba. Nah, tujuan dari penelitian pengembangan desain itu adalah untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan dari serangkaian uji coba, misalnya melalui perorangan, kelompok kecil, sedang, maupun uji kelompok yang besar, yang kemudian akan dilakukan revisian dan seterusnya untuk mendapatkan hasil atau produk yang memadai dan layak dipakai nantinya. Sedangkan fungsi dari penelitian desain itu sendiri adalah untuk merancang dan mengembangkan intervensi seperti program, strategi belajar, bahan, pokok, dan sistem, serta lainnya, itu sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang muncul pada suatu pendidikan, di mana permasalahan itu tuh bersifat kompleks untuk memajukan pengetahuan. Nah, ini adalah karakteristik penelitian desain menurut
Hacker pada tahun 2006. Itu ada 4. Yang pertama itu ada intervention, yang kedua ada iteratif, yang ketiga ada process oriented, dan yang keempat adalah utility oriented. Nah, yang pertama itu adalah interventionist. Itu adalah penelitian yang bertujuan untuk merancang suatu intervensi dalam dunia nyata. Lalu yang kedua adalah interaktif, itu penelitian yang menggabungkan pendekatan siklis yang meliputi dari perencanaan, evaluasi, dan revisi. Lalu yang ketiga adalah proses oriented, itu difokuskan pada pemahaman dan pengembangan dari model intervensi, bukan model kotak hitam yang menekankan pengukuran input-output. Yang terakhir adalah utility oriented, itu keunggulan ruangan yang diukur untuk dapat digunakan secara praktis oleh pengguna. Selanjutnya adalah mengenai langkah-langkah pengembangan penelitian desain. Penelitian desain menurut Johansson and Pergens pada tahun 2014 ini memiliki 5 tahapan. Yang pertama adalah menganalisis masalah, di mana pada tahap awal ini peneliti perlu melakukan analisis sebuah permasalahan yang tepat dan akurat dengan memperhatikan kebermaknaan untuk masyarakat luas. Lalu yang kedua adalah menentukan persyaratan. Persyaratan produk itu perlu dikembangkan oleh peneliti di awal, di mana berfungsi untuk mendapatkan kesesuaian dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Pada tahap ini itu pada dasarnya menselaraskan antara kebutuhan dengan jenis produk yang akan dikembangkan. Lebih lanjut, persyaratan yang telah dianalisis akan menjadi lebih spesifikasi produk dan menjadi identitas produk yang akan dikembangkan. Lalu tahap yang ketiga adalah mendesain dan mengembangkan produk. Tahapan ini merupakan tahapan utama dalam aktivitas pada penelitian desain. Pada tahap ini, struktur dan fungsi produk telah ditentukan dan diwujudkan secara konkret. Adapun validasi ahli dan praktisi termasuk pada tahap ini. Lalu yang keempat adalah tahap untuk mendemonstrasikan produk. Produk yang telah dikembangkan dengan melalui berbagai rangkaian, mulai dari persyaratan, spesifikasi struktur, dan fungsi yang sudah sesuai dengan penyelesaian masalah, itu perlu dilakukan uji coba dengan para pengguna. Nah, uji coba ini dimaksudkan untuk menyempurnakan struktur dan fungsinya. Lalu pada tahap yang kelima adalah mengevaluasi produk. Tahap ini merupakan tahap terakhir pada penelitian desain dan pengembangan, di mana peneliti perlu melakukan evaluasi produk untuk mendapatkan informasi sejauh mana persyaratan dan spesifikasi produk itu telah sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu, evaluasi itu juga berfungsi untuk mendapatkan informasi sejauh mana penggunaan produk itu dapat berdampak terhadap penyelesaian masalah yang diteliti. Dan evaluasi juga mampu mendorong untuk permasalahan tersebut bisa dilakukan penelitian selanjutnya. Kemudian ada model-model pengembangan penelitian desain. Nah, proses penelitian pada penelitian desain secara garis besar terdiri dari tahap-tahapan analisis.
perancangan, evaluasi, dan revisi yang merupakan proses siklus yang berakhir pada keseimbangan antara yang diharapkan atau ideal dengan yang dapat dipraktikkan atau realitinya. Nah, di sini ada beberapa model beserta tahapan yang dikenal dalam penelitian desain. Dalam buku, dibahas model beserta tahapannya yang sudah cukup dikenal dan sering digunakan. Nah, model-model yang pertama itu model Grafemenger dan Kopp pada tahun 2006. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan dan tahapan desain. Nah, pada tahap-tahap ini adalah memformulasikan teori instruksional lokal atau lokal instruksional teori yang akan dielaborasikan dan diperbaiki selama pelaksanaan eksperimen. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam tahap ini adalah yang pertama itu menganalisis tujuan yang ingin dicapai, misalnya tujuan pembelajaran, kemudian menentukan hipotesis lokal instruksional teori yang akan dikembangkan, kemudian menentukan karakteristik kelas dan peran guru, serta menerapkan tinjauan teoritis yang akan dicapai melalui penelitian. Itu dari tahap persiapan dan tahap desain. Kemudian ada tahap pelaksanaan desain. Nah, tahap ini merupakan tahap pelaksanaan desain yang dilakukan setelah semua persiapan dilakukan. Tahap ini bukan untuk menguji apakah rancangan dan lokal instruksional teori bekerja atau tidak, tetapi sekaligus menguji dan mengembangkan lokal instruksional teori yang telah dikembangkan, serta memahami bagaimana teori itu bekerja selama pelaksanaan berlangsung. Nah, kemudian pelaksanaan desain dilakukan dalam bentuk kegiatan siklis, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan refleksia atau refleks dalam beberapa kali pembelajaran. Nah, pada tahap ini dikumpulkan data yang diperlukan mengikuti proses pembelajaran yang terjadi di kelas serta proses berpikir siswa baik dari perspektif dan aktivitas. Kemudian ada tahap analisis retrospektif. Nah, tahap ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh apakah mendukung atau sesuai dengan konjektur yang telah dirancang atau tidak. Nah, data yang dianalisis dapat berupa rekaman video hasil pembelajaran, terus catatan pembelajaran, terus kemudian gambar hasil pekerjaan siswa, kemudian hasil wawancara dengan siswa, dan guru. Nah, tahapan ini bergantung kepada tujuan teoritis yang hendak dicapai, sehingga analisis yang dilakukan untuk mengetahui dukungan data terhadap lokal instruksional teori. Nah, tahap ini juga dilakukan rekonstruksi dan revisi pada lokal instruksional teori serta menyajikan suatu isu kemungkinan yang dapat berimplikasi pada teori yang penerapannya pada konteks dan situasi-situasi yang lebih luas. Seperti itu. Nah, kemudian model yang kedua ada model PLOM. Nah, tahap ini berupa analisis kebutuhan dan konteks kajian literatur, mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Nah, tahap ini ada dua. Yang pertama pembuatan dan ujian coba prototip. Nah, tahap ini meliputi proses perancangan secara siklikal dan berurutan dalam bentuk proses penelitian yang lebih mikro serta menggunakan evaluasi formatif untuk meningkatkan dan memperbaiki model intervensi. Nah, itu tahap pembuatan dan uji coba prototip. Kemudian ada tahap penilaian. Penilaian itu dalam tahap ini dilakukan semi evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi sudah sesuai dengan yang diinginkan serta mengajukan rekomendasi pengembangan model intervensi. Itu dari tahap penilaian. Nah, kemudian di sini ada contoh penelitian desain. Nah, contoh jurnal penelitian desain. Judulnya yaitu Desain Pengembangan Pembelajaran dengan Pendekatan Matematika Realistik untuk membangun pemahaman relasional pada topik barisan deret. Kemudian jenis penelitian menggunakan desain research dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 8 SMP Planitasi yang berjumlah 23 siswa. Nah, di bawahnya terdapat link jurnal tersebut.
daftar pustaka yang kami ambil. Dari Rudito ADM tahun 2019, Dasar Pendidikan Desain untuk Pendidikan Yogyakarta dipublis. Kemudian ada Prahmana Ruli Karista Indra pada tahun 2017, Desain Research atau Teori dan Implementasinya Suatu Pengantar. Depok PT Raja Revindo Persada. Terima kasih.